Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Tiara Dianti, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Informasi utama kami awali terkait dengan kandidat Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Donald Trump. Sama-sama berkampanye untuk memenangkan 34 juta suara dari para pemilih kulit hitam. Suara warga Amerika keturunan Afrika bisa menjadi penentu di beberapa negara bagian, terutama di kawasan Tenggara. Donald Trump dan Joe Biden sama-sama mencari dukungan dari para pemilih kulit hitam dalam pemilu AS. Suara mereka dapat menjadi penentu di negara-negara bagian yang diperebutkan Partai Republik dan Partai Demokrat. Di New York, Donald Trump mengatakan kepada para pemilih bahwa semua warga Amerika akan diuntungkan jika ia menang. It doesn't matter whether you're black or brown or white or whatever the hell color you are, it doesn't matter. We are all Americans and we're going to pull together as Americans. Sementara di Michigan, Joe Biden mengatakan kepada para pemimpin organisasi kesetaraan hak bahwa semua warga Amerika terwakili dalam kabinetnya. We have more African Americans, we have more women, we have more minorities in our administration than any other administration in all of history. That's why we're doing so damn well. Data Pew Research Center menunjukkan bahwa isu-isu utama bagi warga kulit hitam pada tahun 2024 adalah peningkatan pendidikan dan penguatan ekonomi. Donald Trump mengatakan bahwa dia akan menangani keduanya. We're going to bring success back to our schools. We're going to bring prosperity back to every neighborhood and every borough of the greatest city in our land. Sementara tim kampanye Biden menjangkau pemilih kulit hitam dengan iklan tentang Trump di New York ini. Of course I hate these people. Donald Trump disrespecting black folk is nothing new. He was sued for refusing to rent his apartments to black families and called for the execution of 5 innocent black and brown teenagers. Biden mengatakan bahwa Trump adalah kandidat penuh dendam yang jika terpilih akan merugikan kelompok minoritas. Trump isn't running to lead America. He's running for revenge. But revenge is no way to lead a country. You can't build a future on revenge. You can't build better lives through revenge. That's why I'm running to lead America into the future. Jumlah pemilih kulit hitam diperkirakan mencapai 34 juta orang atau 14% suara menurut Pew Research Center. Pemilih kulit hitam banyak tinggal di negara-negara bagian di kawasan Tenggara seperti Mississippi, Georgia, dan Louisiana, di mana kelompok ini mencakup lebih dari 30% total pemilih. Bahkan di ibu kota Amerika Serikat, Washington DC, jumlah pemilih kulit hitam mencapai 45%. Dalam kampanye Trump, imigrasi adalah tema utama. Tema yang ia tujukan kepada para pemilih minoritas di Bronx Selatan. And these millions and millions of people that are coming into our country, the biggest impact and the biggest negative impact is against our black population and our Hispanic population who are losing their jobs, losing their housing, losing everything they can lose. Biden mengatakan kepada para pemilih kulit hitam bahwa ia membutuhkan mereka lagi untuk mengalahkan Trump. You're the reason Donald Trump is the defeated former president. And you're the reason Donald Trump's going to be a loser again. Pada Pilpres AS 2020, 92% pemilih kulit hitam memilih Biden daripada Trump. Tapi bulan lalu, data Pew Research Center menunjukkan angka itu turun menjadi 77% dibandingkan dengan 18% untuk Trump. Demikian laporan tim VOA. Politik identitas tak terelakkan, termasuk di Amerika Serikat. Jelang pemilu Amerika Serikat 2024, kedua kandidat yang kembali bertarung, Joe Biden dan Donald Trump pun punya narasi agama yang mereka bawa dalam kampanye mereka. Bagi sebagian pendukungnya, menghadiri kampanye Donald Trump ibarat mengikuti ibadah di gereja. My faith in Jesus is very important, and I know there's a leader, Donald J. Trump, who was already president, who did a great job when he was in office, who's coming back and will reinstate those values. Komentar mantan Presiden Trump God is here and God is watching. beresonansi dengan umat Kristen Injili dan konservatif. We will protect Christians in our schools, in our military, in our government. Tapi Trump bukanlah sosok tipikal Kristen konservatif.
Ia 2 kali bercerai dan saat ini sedang dalam persidangan atas tuduhan pemalsuan catatan bisnis yang melibatkan pembayaran uang tutup mulut ke bintang film dewasa. Analis menyebut Trump membandingkan persidangannya dengan pengorbanan Yesus dalam keyakinan umat Kristiani. Trump has actually borrowed that language lately. We've seen him saying, I'm being indicted for you. This Bible is the King James Version. Walau tak rutin ke gereja, Trump berjualan Alkitab lewat mimbar medsosnya Truth Social. 67% warga Amerika Serikat mengaku mempunyai iman Kristiani, baik Kristen Protestan maupun Katolik dan berbagai aliran lainnya, menurut Public Religious Research Institute. Identitas agama mempengaruhi politik Amerika Serikat. Jajak pendapat Associated Press menunjukkan 8 dari 10 umat Kristen Injili berkulit putih di Amerika Serikat lebih memilih Trump pada pemilu 2020. Sementara dari Pew Research Center menunjukkan umat Kristiani Protestan berkulit hitam lebih memilih Joe Biden. Presiden Joe Biden punya rutinitas untuk mengunjungi misa Katolik pada akhir pekan, baik di dekat Gedung Putih atau di kota asalnya di Delaware. Kebiasaannya ini mendekatkannya pada pendukungnya. He went to an all-boys Catholic high school, was fairly serious about his Catholicism. He spoke my language. Sejalan dengan posisi partai pendukungnya, Partai Demokrat, Biden mendukung perlindungan akses aborsi yang bertolak belakang dengan posisi Gereja Katolik. Meski demikian, pada 2021 lalu, ketika Biden bertemu dengan Paus Francis, ia diperbolehkan untuk terus menerima sakramen perjamuan kudus. Tapi tak semua umat Katolik sependapat dengan posisi ini. Well, the number one thing is the pro-life issue. It's been disgusting watching Joe Biden proclaim himself as a Catholic and not standing for preborn citizens of our nation. Ketika berbicara soal agama, Biden berbicara tentang inklusivitas. A universal message of hope, of joy, of love, whether you're Christian, whether you're Jewish, Hindu, Muslim, Buddhist, or any other faith, or no faith at all. It speaks to all of us as human beings who are here on this earth, primarily to care for one another. Dalam jajak pendapat Pew Research pada tahun 2022, 73% warga Amerika merasa agama harus dipisahkan dari kebijakan politik. Namun realitanya, ketika pemilu, tak sedikit pemilih yang terpengaruhi identitas kandidat. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Isu senjata api selalu mengundang pro kontra di Amerika Serikat dengan pendukung masing-masing pendapat sama besar. Menurut jajak pendapat Pew Research, kandidat Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Donald Trump juga memiliki pandangan yang berlawanan tentang senjata dan pengendaliannya. Hampir sepertiga warga Amerika mengatakan mereka memiliki senjata api, menurut Pew Research Center. Ini adalah hak konstitusional di AS yang sering menjadi isu politik panas bagi para presiden ketika terjadi penembakan di sekolah, termasuk yang terjadi di sebuah sekolah menengah atas di Florida pada tahun 2018. Sebagai presiden saat itu, Donald Trump bertemu dengan keluarga korban untuk membicarakan kekerasan senjata api. It's been going on too long, too many instances, and we're going to get it done. Saat menjadi presiden, kebijakan senjata api Trump sebagian besar berfokus pada peningkatan keamanan sekolah, termasuk menyarankan agar para guru dipersenjatai. Kini, sebagai calon presiden, Trump mengatakan kepada organisasi senjata api terkemuka di AS baru-baru ini bahwa senjata api sangat penting untuk keselamatan pribadi. Our country is going to hell. Rapacious gangs and ruthless criminals are terrorizing our streets, and crooked Joe Biden's weakness has us teetering on the edge of World War III. Menerima dukungan Asosiasi Senapan Nasional atau NRA, Trump mengatakan bahwa Biden mencoba untuk merampas senjata api dari tangan warga negara yang taat hukum dan mencabut hak-hak kepemilikan senjata api yang dijamin dalam amandemen kedua Konstitusi Amerika. We have to have a Second Amendment that's meaningful. If we don't, we're going to have levels of death and destruction like this country has never seen before. Pandangan pemilih di Amerika Serikat mengenai kepemilikan senjata memang terbagi berdasarkan garis politik. Bagi mereka, pendukung Partai Republik maupun independen yang condong ke Partai Republik memiliki kemungkinan 2 kali lebih tinggi memiliki senjata ketimbang mereka pendukung Partai Demokrat maupun independen yang condong ke Partai Demokrat. Sementara saat kepemimpinan Joe Biden, seorang remaja bersenjata membunuh 19 anak dan 2 guru
di sebuah sekolah dasar di Texas pada tahun 2022. As a nation, we have to ask, when in God's name are we going to stand up to the gun lobby? When in God's name we do what we all know in our gut needs to be done? Gedung Putih dan Kongres menyepakati rencana bipartisan yang memperluas pemeriksaan latar belakang bagi pembeli senjata api yang lebih muda dan membantu negara bagian untuk mengambil senjata api dari orang-orang yang membahayakan diri mereka sendiri atau orang lain. Biden mendorong undang-undang yang lebih keras tersebut. Sign the most significant gun safety law in nearly 30 years, which I know matters to the community that I mourn with. And I remember in Atlanta, Half Moon Bay, and Monterey Park. Belum ada undang-undang pengendalian senjata lebih lanjut sejak Partai Republik memenangkan kendali DPR AS pada tahun 2022. Pemimpin minoritas DPR, Hakeem Jeffries dari Partai Demokrat, menyalahkan para pendukung Trump. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Pemerintah Joe Biden menaikkan drastis tarif impor sejumlah produk dari Tiongkok, termasuk barang-barang yang berkaitan dengan energi bersih dan teknologi tinggi seperti semikonduktor. Langkah ini hampir mirip dengan apa yang dilakukan pendahulunya Donald Trump dalam menghadapi Tiongkok. Meski kerap berbeda pendapat, menggertak Tiongkok adalah kesamaan antara Partai Demokrat dengan Republik, termasuk yang dilakukan Presiden Joe Biden. For years, the Chinese government has poured state money into Chinese companies across a whole range of industries: steel and aluminum, semiconductors, electric vehicles, solar panels, the industries of the future. Pernyataan keras serupa diungkapkan oleh pendahulunya Donald Trump. China's eating our lunch right now. And they went away from what I was doing. They're eating our lunch. Biden dan Trump sama-sama berkata bahwa mereka ingin menghukum Tiongkok atas praktik perdagangan yang melanggar aturan internasional. Pertengahan Mei, Biden menaikkan tarif ke kendaraan Tiongkok sebanyak 4 kali lipat menjadi 100%, 3 kali lipat pada tarif baja dan aluminium menjadi 25%, dan menggandakan tarif semikonduktor menjadi 50%. And we'll counter China's overcapacity in these industries. And we're making major investments in clean American steel and aluminum. Biden mengambil langkah ini setelah meninjau kebijakan tarif Trump. Namun menurut Trump, keputusan Biden sedikit agak terlambat. They should have done it a long time ago. But they've also got to do it on other vehicles, and they have to do it on a lot of other products. Biden dan Trump yang pada pemilu AS November mendatang akan kembali berhadapan, sama-sama ingin menunjukkan bahwa kebijakan terhadap Tiongkok mereka akan menguntungkan bagi pekerja Amerika. Perluasan penerapan tarif yang dilakukan pada produk-produk Tiongkok mulai dari makanan laut hingga alat elektronik diberlakukan oleh Trump. Biden mempertahankan beberapa tarif dan menarget sektor-sektor kunci seperti energi bersih. Ini sejalan dengan rencana Biden untuk meningkatkan produksi kendaraan listrik di dalam negeri dan juga teknologi lainnya untuk melawan climate change atau perubahan iklim serta mendominasi manufaktur industri teknologi tinggi. Perbedaan utama lain adalah keinginan Biden untuk menyelaraskan upayanya dengan sekutu AS, termasuk dengan sesama negara industri maju dalam G7. The Trump administration was quite willing to use tariffs to get better deals. They were less willing to invest at home to try to create alternate supply chains. And they were probably even less willing to work with allies to try to build those supply chains. Keduanya mengklaim kebijakan mereka lebih baik. Trump menerapkan tarif luas bernilai miliaran dolar, sementara Biden dengan kebijakan yang menarget industri tertentu. Tapi siapapun presidennya, Tiongkok berjanji untuk membalas Amerika Serikat. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Kami lanjutkan Simpo Dunia dengan berita terkait laju inflasi di Amerika Serikat semakin mendekati target Bank Sentral atau Federal Reserve, tapi belum juga sampai ke target tersebut. Tak bergeraknya inflasi ini terjadi di saat kondisi yang diibaratkan analis dan pembuat kebijakan sebagai mil terakhir sebelum mencapai garis finish dalam lomba lari. Indikator laju inflasi yang paling dirujuk Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve akhirnya sesuai ekspektasi analis dan pelaku pasar. Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi atau PCE meningkat 2,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi tanpa menyertakan harga pangan dan energi yang memiliki volatilitas tinggi. Apa yang disebut sebagai PCE inti atau core PCE masih sedikit lebih tinggi. It was 2.8% year-over-year growth. It's been stuck there for a while, like I said. There was one small note of improvement, which was the month-over-month increase,
was about 0.2%, which was a slight decrease from 0.3 the prior month. So it's ever so slightly trending the right direction, but not enough for the Fed to really change its tack. Meski inflasi telah turun dibandingkan puncaknya pada pertengahan 2022, angkanya saat ini masih jauh dari target the Fed. Last year we got a lot of disinflation. That's a lower level of inflation. But this year we've kind of stagnated at around 3%, and that's still too high for the Federal Reserve. The Federal Reserve has a 2% inflation target. There are multiple ways to measure inflation, but they've all come down, and so there's good news, but it has been sticky, and the so-called last mile of inflation to get from 3% down to 2% is proving more difficult than was anticipated. Juni 2023 adalah terakhir kalinya Federal Reserve menaikkan suku bunga acuan dalam upayanya untuk menekan laju inflasi. Sejak itu tidak ada lagi perubahan suku bunga dan belakangan bahkan muncul wacana untuk mulai menurunkan suku bunga acuan bila kondisinya memang mengharuskan demikian. Kebanyakan analis memperkirakan dalam pertemuan selanjutnya pertengahan Juni tahun ini, The Fed belum akan menurunkan suku bunga acuan. I think if they get confirmation that the disinflationary trend has reasserted itself from last year, then they'd be willing to move the policy rate somewhat lower. But so far this year, they haven't gotten that confirmation, and there's a little bit of a threat that inflation would go higher. So for now, they're just staying where they are. There's really no urgency for the Federal Reserve to act. News on the economy, at least in broad terms, has been very good, and inflation has been coming down, but hasn't come all the way down to where they need it to be. Sebelum terbitnya data terakhir, data inflasi kuartal pertama 2024 cenderung melebihi ekspektasi. Meski untuk data saat itu, analis juga mencatat ada sejumlah faktor musiman. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin untuk pertama kalinya bertemu rekannya dari Tiongkok secara tatap muka di sela pertemuan dialog Shangri-La di Singapura. Apa dampak pertemuan ini? Pertemuan di Singapura antara Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin dengan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dongchun menurut pejabat AS ditujukan untuk meredakan ketegangan di saat kedua negara terus berseberangan soal kebijakan agresif Tiongkok di kawasan. Of course, talks can make a difference. Having those mill-to-mill communications, those senior channels open, actually allows for the avoidance of a miscalculation. Pertemuan berlangsung tak lama setelah Tiongkok melakukan latihan serangan udara dekat Taiwan setelah pengambilan sumpah presiden di Taipei di wilayah yang dianggap Tiongkok sebagai miliknya. The dragon in the neighborhood is starting to throw his tail around and breathe fire on folks, and we need to work with our allies to respond. Tiongkok telah menyatakan tekadnya menguasai Taiwan bila perlu lewat kekuatan militer. Sementara AS mendukung status quo. Pemerintah di Beijing juga marah atas perluasan kerjasama pemerintahan Joe Biden di kawasan Asia Pasifik, terutama dengan Filipina, yang memberi akses pasukan AS ke semakin banyak pangkalan militernya. Tiongkok mengklaim praktis seluruh Laut Cina Selatan sebagai miliknya, termasuk seluruh kepulauan Spratly yang menjadi sumber pertikaiannya dengan Taiwan, Vietnam, Filipina, dan juga Malaysia. Klaim Tiongkok ini keseluruhannya ditolak oleh Mahkamah Arbitrase di Den Haag pada tahun 2016 lalu, putusan yang tidak diindahkan oleh pemerintahan di Beijing. Menurut analis, Tiongkok tak mau ketinggalan dengan AS dalam merangkul sekutu dan mitra di kawasan untuk memajukan kepentingannya. We really see an axis of aggressors beginning to gel, to come together. We're seeing increased coordination and cooperation between China, Russia, Iran, and North Korea. Korea Utara meluncurkan sebuah rudal balistik ke perairan dekatnya baru-baru ini. Dan sebuah laporan intelijen baru-baru ini mengonfirmasi Rusia menggunakan rudal balistik buatan Korut dalam perangnya melawan Ukraina. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Kenyamanan membeli tiket konser lewat satu aplikasi ponsel kembali mendapat sorotan setelah pemerintah Amerika Serikat menggugat promotor dan penyedia layanan beli tiket terbesar, Live Nation, pemilik Ticketmaster. Mengapa pemerintah Amerika Serikat ingin memecah perusahaan ini dan apa dampaknya bagi konsumen penggemar konser?
Departemen Kehakiman AS bersama penuntut dari 29 negara bagian Amerika Serikat serta daerah khusus ibu kota Washington DC menggugat promotor konser Live Nation, induk perusahaan layanan pemesanan tiket konser Ticketmaster. Perusahaan ini dituduh melakukan praktik monopoli yang menggelembungkan harga tiket secara ilegal dan merugikan banyak pihak. Live Nation relies on unlawful, anti-competitive conduct to exercise its monopolistic control over the live events industry in the United States and over the fans, artists, independent promoters, and venues. Live Nation mengakuisisi Ticketmaster pada 2010 dan sejak itu mendominasi pasar Amerika Serikat maupun global. This is another in a long line of cases that have seemingly been focused on consumer protection and lowering prices. Senat menggelar dengar pendapat dengan bos Live Nation, sejumlah promotor serta kelompok anti-monopoli menyusul kekacauan seputar pra penjualan tiket konser Taylor Swift pada akhir 2022 yang memaksa para Swifties menanti berjam-jam menunggu dirilisnya tiket. Begitu bisa dibeli tiket, harganya melambung. That's what happens when you have one entity, which is Ticketmaster Live Nation, that has 70% of the big ticket market, that has the promotion, which is Live Nation, and then also owns a bunch of the venues. Merespons gugatan anti-monopoli ini, Live Nation dalam pernyataannya mengatakan bahwa gugatan ini sekedar langkah pencitraan dan yakin bahwa pihaknya akan dimenangkan di pengadilan. Gugatan kepada Live Nation hanyalah salah satu dari gugatan kepada perusahaan besar yang ditengarai melakukan praktek-praktek anti-kompetisi. Pemerintahan Joe Biden sebelumnya juga telah melayangkan gugatan serupa kepada sejumlah perusahaan big tech, termasuk Apple, Amazon, dan juga Google. Kemudahan membeli tiket dari satu sumber diakui oleh sebagian penggemar konser. Only Ticketmaster. We just Googled it and it was the first option, so it was a good experience. Pretty easy actually. Tapi sejumlah pungutan di luar harga tiket juga dikeluhkan banyak pengguna Ticketmaster. Tickets used to be $20, but now they're upwards of $75 for the same experience, if not worse, because there's less amenities, more crowds. I respect the artist's work, and I think that the ticket prices are adequately hit, but like then added the service fees, like those are just ridiculous on top of it. When you buy tickets and you start at like $60 and you end up at like $95, it's insane. So I think it's a good thing and certainly to break up the monopoly. Tak hanya tiket konser, Live Nation adalah penjual terbesar untuk tiket pertunjukan teater serta pertandingan olahraga. Dalam laporan terbarunya, Ticketmaster menjual lebih dari 620 juta tiket sepanjang 2023. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.